ya memang ada pelanggaran etik begitu ya. Lalu kemudian UI karena kita adalah institusi pendidikan begitu ya, kita melakukan pembinaan begitu ya terhadap pihak-pihak yang terkait ya. Tidak hanya mahasiswanya, penyelenggara program itu juga diberikan pembinaan mulai dari promotor, kopromotor dan juga kaprodi begitu, Prof. Bahlil diminta untuk melakukan revisi disertasinya. Jadi sebetulnya status Bahlil itu belum lulus ya, belum bisa disebut Dr. Bahlil Lahadalia, belum bisa. Walaupun saya dengar nih di beberapa media itu sudah ada gelar DR. Iya, nah itu juga mungkin saya bisa cerita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat semua? Mudah-mudahan selalu dalam keadaan sehat walafiat dan lancar menjalankan ibadah di bulan Ramadan. Kali ini kita kedatangan tamu sangat penting, Prof. Ari Afriansyah. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Prof. Ari sudah berkunjung yang kedua kali ya. Terima kasih banyak Prof. Ya, sahabat semua, Prof. Ari Afriansyah ini merupakan atau jabatan sekarang adalah Direktur Humas Media Pemerintah dan Internasional. Wah, luar biasa nih, kayaknya berat nih bebannya nih, tanggung jawabnya nih. Dunia akhirat. Dunia akhirat. Iya, saya dulu kan misalnya humas aja gitu ya, atau Prof. internasional ada sendiri. Betul, ya. Sekarang Prof. ada beberapa aspek digabung. Betul. Oke, baik Prof. Ari. Ini kita langsung saja nih, kalau namanya Universitas Indonesia itu selalu seksi gitu ya, selalu menarik untuk dibicarakan. Apapun yang terkait UI itu ada komentar dan sebagainya itu, gitu ya. Betul, nah, saya ingat dulu beberapa tahun yang lalu itu ada orang bunuh diri ya, gantung diri di tengah jalan, di pinggir jalan rel kereta itu udah mengarah ke Lenteng Agung, sebetulnya jauh dari UI ya. Tapi berita di media itu orang gantung diri di kampus UI. Jadi kalau nggak pakai UI nggak menarik. Gitu. Betul, Bro. Terus ada lagi ditemukan senjata atau narkotika atau apa? Maksudnya bukan di UI. Betul. Dekat sama UI. Ditulis ya. Itu clickbait juga mungkin. Oh iya, betul. Nah, sekarang ini yang lagi hot ya tentang Universitas Indonesia ini kan ada beberapa, misalnya soal Bahlil ya. Lahadalia Bahlil ya, soal doktornya. Lalu baru-baru ini yang terbaru malah UI semacam digugat gitulah oleh mahasiswa soal efisiensi. Jadi kan ini ikutan dari demo mahasiswa Indonesia Gelap ya. Nah, berapa hari yang lalu kita juga sudah kedatangan dan sudah kita tayangkan pertemuan atau obrolan dengan Ketua BEM Universitas Indonesia ya. Nah, Prof. Ari, sekarang isu mana nih yang mau kita obrolkan dulu ya? Soal ini dulu lah ya, gugatan teman-teman BEM lah. Apa betul sih UI ini mengefisiensi berbagai hal? Nah, boleh itu dulu deh, Prof. Ari. Baik, terima kasih banyak Prof. Topo atas kesempatannya ya. Tadi kalau dibilang UI banyak perhatian atau diberikan perhatian, memang ya mungkin nasib membawa nama Indonesia begitu Prof ya. Dan apalagi sekarang sedang penerimaan mahasiswa baru, semua mata tertuju ke UI. Dan memang Bapak Rektor yang sekarang ya dengan jajarannya itu memang mengedepankan beliau menyebutnya adalah super team gitu di jajaran administrasinya. Karena memang beliau sering mengatakan bahwa kita harus lebih ramping dan bekerja dengan efisien begitu. Nah, ada kata efisiennya gitu ya. Nah, mungkin terkait dengan efisiensi itu memang betul ya bahwa
pimpinan UI mengeluarkan surat edaran untuk internal UI, begitu. Ada beberapa hal terkait dengan hal itu yang memang salah satu pertimbangannya adalah surat edaran dari Menteri Dikti Saintek juga, Jadi ini begitu. urut-urutannya gitu ya, dari Begitu. kementerian, Iya, kementerian apa? Ristek Dikti Sains, Pendidikan Tinggi dan Sains, ya. untuk apa? Efisiensi. Iya, di lingkungan iya, pendidikan. betul. Nah, kita sebagai universitas yang berada di lingkungan kementerian tersebut gitu ya, ikut kemudian melaksanakan edaran tersebut. Tapi yang menjadi pertimbangan utama sebetulnya adalah kita melakukan kebijakan yang berkelanjutan, sustainability, begitu. Jadi memang ada hal-hal yang perlu diperhatikan yang selama ini dirasakan itu adalah suatu hal yang pemborosan, begitu. Misalnya kalau kemarin dikatakan ini ada kelas yang tiba-tiba lagi kuliah mati lampunya gitu kan, karena jam 5 harus mati lampu katanya. Ya itu ada benar ada tidaknya juga, begitu. Artinya benar memang kalau untuk ruangan-ruangan yang tidak dipakai ya. Itu ya buat apa dinyalakan? Dimatikan. Betul. Sebetulnya tidak hanya jam 5 saja, artinya jam-jam lain pun ya kalau memang ruangan itu tidak dipakai ya dimatikan saja lampunya dan juga AC-nya terutama begitu. Karena kan ruang kelas kan tidak selalu dipakai ya Prof ya, begitu. Dan kegiatan mahasiswa pun ada waktu-waktunya begitu. Dan untuk kuliah yang sampai sore pun itu pimpinan mengatakan dia tidak boleh diganggu begitu. Yang namanya perkuliahan, kegiatan akademik utama tetap diprioritaskan. Begitu. Prof Haris, sebentar. Saya takut lupa nih, makanya saya motong di tengah. Jadi kalau misalnya kelas sore gitu, memang ada kan kita kelas sore ya. Betul. Itu masuk nggak sih di dalam edaran itu? Misalnya pengecualian atau apa gitu? Sebetulnya pengecualian secara umum ada Prof di bagian akhir surat edaran ya. Dikatakan bahwa surat edaran ini dapat dievaluasi sesuai dengan kebutuhan. Begitu. Artinya dalam hal ini rektorat sebagai administrator pusat yang kemudian pemilik kebijakan yang dijalankan di level fakultas. Nah, di level fakultas inilah kemudian Bapak Ibu Dekan ya itu nanti bisa menyesuaikan pelaksanaan di lapangan tadi sesuai dengan kebutuhan sesuai dan dengan kondisi kebutuhannya. masing-masing fakultas. Betul, Bro. Begitu. Saya rasa memang ada hal-hal yang mungkin dilaksanakan ya namanya kebijakan kan suka berbeda di lapangan gitu ya Prof ya. Tapi dalam hal ini pimpinan UI begitu ya memastikan bahwa kita pertama berprinsip pada keberlanjutan. Kemudian kedua prioritas pada kegiatan akademik. Begitu Prof. Jadi kalau perkuliahan sampai sore ya tetap tidak dimatikan dong. Tidak. Lampu tetap nyala, AC tetap nyala gitu. Betul Prof. Masa orang lagi praktek tiba-tiba mati kan nggak mungkin juga gitu kan. Soalnya praktek juga disinggung-singgung ya. Itu kalau praktek ya tetap betul. berjalan semuanya. Iya, misalnya praktek bedah, masa tiba-tiba mati lampu kan nggak mungkin juga. Ngeri banget itu ya. Iya. Nah, sekarang yang mengenai jurnal, Pak Ari. Jurnal akses apa namanya? Kan UI itu per library-nya kan luar biasa ya. Betul, Prof. Ininya apa namanya? Dokumen atau akses langganan dan sebagainya itu ya. Nah, itu terpengaruh nggak sih, Prof Ari? Memang di surat edaran itu secara spesifik disebutkan ya untuk langganan online itu perlu dievaluasi penggunaannya, Prof. Oke, kata-katanya itu ada evaluasi penggunaannya. Dalam artian tadi karena prinsip untuk memperhatikan penggunaannya tadi, artinya kita juga untuk apa kemudian spend uang ya untuk kemudian sesuatu yang tidak maksimal penggunaannya, begitu. Nah kebetulan Prof mohon izin. Sebelum saya bergabung di rektorat begitu ya, saya pernah melakukan riset kecil lah gitu ya, membandingkan langganan database antara 5 universitas negeri besar. Dan memang UI ini yang terdepan begitu. Yang paling banyak gitu ya. Maksudnya paling banyak melanggan database e-book atau jurnal begitu. Kita kemudian baru bisa dikalahkan oleh perpustakaan pusat begitu ya. Nah, sekarang kan tentu setiap tahun tuh ada evaluasi berapa banyak penggunaannya. Nah, ini salah satu pertimbangan kita menghentikan tiga database ya, itu ada Sage ya, terus kemudian ada Society Journals, kemudian ada satu lagi Springer, begitu. Itu dihentikan. Dihentikan. Setelah dievaluasi penggunaannya, gitu ya. Mungkin ada
hal-hal yang banyak gitu ya penggunaannya. Yeah. Tapi kemudian setelah diteliti, oh ini hanya fakultas tertentu saja. Begitu. Okay. Seperti misalnya Westlaw untuk Fakultas Hukum ya Prof ya. Itu masih berjalan nggak? Itu sedang dievaluasi. Kenapa? Karena penggunaan itu murni Fakultas Hukum saja. Fakultas lain itu tidak ada yang menggunakan. Nah ini kemarin saya sempat berbincang dengan Kepala Perpustakaan begitu ya. Nah ini akan dibicarakan dengan pimpinan Fakultas Hukum begitu. Artinya kalau ini bisa kemudian dengan Fakultas Hukum bekerja sama begitu ya. Nah itu bagaimana supaya tadi melakukan efisiensi dalam arti maksimal penggunaan dananya begitu Prof. Oke, saya sedikit garis bawahi tadi ya Prof Ari. Jadi untuk database, melanggan, jurnal dan sebagainya itu dilakukan evaluasi ya. Kalau misalnya memang kurang penggunaannya ya dihentikan. Betul, gitu ya. Kalau misalnya tetap tinggi penggunaannya tetap dijalankan. Tapi gini Prof Ari, ini saya juga ingat ya. Kan memang masing-masing fakultas itu kan kebutuhan jurnalnya mungkin beda-beda ya. Seperti hukum dia perlu Westlaw, yang lain tidak. Betul. Nah apakah hanya karena dilanggan satu fakultas kemudian tuh juga harus dihentikan itu? Itu yang jadi pertanyaan. Betul. Makanya Prof kan pernah jadi dekan ya. Artinya kita sangat memperhatikan kebutuhan mahasiswa begitu. Nah kalau UI kan kita karena pusat kita memperhatikan bagaimana kemanfaatan ini secara meluas begitu. Nah makanya tadi kalau misalnya ada database yang spesifik kepada fakultas tertentu, nah ini mungkin kalau kalau bahasa saya mungkin akan diupayakan burden sharing mungkin begitu ya, gitu. Nah ini seperti apa? Jadi fakultas berkontribusi, universitas juga berkontribusi begitu. Jadi tapi mekanisme lebih lanjut saya mungkin harus komunikasi lagi dengan Kepala Perpus. Gitu, ini menarik sih Prof Ari, karena saya ingat waktu dulu saya dekan ya, Westlaw ini dan lain-lain itu dulu dialihkan ke UI, ya kan? Saya nggak tahu dulu kebijakannya seperti apa. Dulu Fakultas Hukum yang melanggan. Tapi kemudian diminta. Ada periode tertentu diserahkan, diminta atau diserahkan ke UI, sehingga Perpus UI yang menangani atau melanggan. Nah sekarang mau diserahkan lagi. Menurut saya sih, kalau bagi saya sebagai pengguna dan juga saya mendapat beberapa WA nih dari teman-teman mahasiswa S3, oh kita kesulitan ini Prof ini. Kalau bagi peneliti, bagi dosen, bagi mahasiswa, saya kira yang penting mereka bisa mengakses itu. Terserah mau siapa yang melanggan. Iya kan, melanggan UI atau fakultas gitu. Gimana? Betul Prof. Sebetulnya kan UI kan kalau kita lihat di Erlang Resource itu kan pangkalan datanya banyak ya. Tentu kita harus berpikir juga kalau misalnya apakah satu pangkalan database ini overlapping nggak dengan pangkalan data yang lain. Apakah jurnal tertentu ini ada juga nggak di pangkalan data yang lain begitu. Ada yang demikian, ada juga yang tidak begitu Prof. Karena dia eksklusif di pangkalan data tertentu. Nah ini yang dicoba untuk dipikirkan bagaimana kemudian kebutuhan misalnya di Fakultas Ekonomi Bisnis gitu ya. Saya baru saja berbicara dengan pimpinannya bahwa ada pangkalan data Emerald namanya Prof. Emerald itu sangat spesifik menurut keterangan beliau. Ini yang sangat dibutuhkan oleh Fakultas Ekonomi. Gitu ya. Mungkin sama dengan Westlaw kalau kita ya. Nah, hal-hal seperti ini yang tentu pimpinan juga akan mempertimbangkan hal tersebut. Jadi bukan berarti kemudian kebijakan harus stop, itu tidak dievaluasi. Gitu ya. Artinya kalau memang ada kebutuhan yang memang diperlukan, ya tentu pimpinan akan sangat akomodatif untuk kemudian mempertimbangkan kembali langganan tersebut. Tapi kembali lagi tadi ya, kalau memang penggunaannya hanya sedikit ya kita harus evaluasi juga. Betul. Jadi di sini kalau saya boleh menarik ini ya, menarik semacam kesimpulan sementara, pihak fakultas, pimpinan fakultas juga sangat berperan ya untuk dia bisa berbicara dengan pimpinan UI. Ini memang diperlukan oleh mahasiswa kami ya. Karena saya ingat Westlaw ini tingkat penggunanya juga tinggi di FHUI ya. Karena waktu itu kan kita kedatangan orang-orang teman-teman dari Westlaw dari Singapura ya. Dia sudah cek penggunaan Westlaw di beberapa kampus dan kita termasuk salah satu yang paling tinggi. Baik, jadi sebetulnya nggak kaku begitu ya Betul, Prof. Artinya pimpinan rektorat sepanjang informasi yang saya terima dari beliau pimpinan itu sangat terbuka untuk diskusi begitu Prof. Artinya kita tidak sesaklek itu dalam artian kalau memang dibutuhkan kita akan akomodir, tapi kalau misalnya
tidak dipakai, ya Iya, itu iya. akan kita sesuaikan. Iya, Begitu, iya, Prof. iya. Tadi tuh Prof Ari kan menyebut ya, tingkat atau biaya melanggan kita tuh termasuk sangat tinggi, paling tinggi mungkin dari berbagai kampus ya, Iya, gitu ya? ya paling banyak, Paling betul, banyak iya. ya. Ya tentu dengan konsekuensi pasti dananya juga Biayanya juga betul, besar, betul. miliar-miliaran ya pasti ya. Iya. Seingat saya dulu Iya. soalnya dijelaskan oleh Iya. pimpinan library kita ya, Iya. sehingga kemudian ada kebijakan untuk melihat apa betul Betul. semua itu efisien atau tidak penggunaannya gitu, betul. karena biaya yang luar biasa besarnya ya. Betul. Oke, itu satu. Nah, dua ya. Nah, yang ketiga Prof Ari, selain soal sarana prasarana misalnya di ruang kelas, lab dan sebagainya, sama di perpustakaan ya. Iya. Ada lagi nggak sih yang terkait efisiensi ini di kampus, Prof Ari? Paling tidak kalau mungkin saya hanya in general begitu, Iya. Prof ya. Tentu kalau namanya organisasi itu kan pasti hal yang lumrah begitu, merelokasi beberapa dana, menyesuaikan sesuai dengan pemasukan pengeluaran Iya, begitu iya. ya. Nah ini ya tentu UI juga menyesuaikan. Tapi tadi dengan prinsip yang sustainability tadi ya, artinya kalau memang kita bisa hemat, kenapa kita harus harus kita boros-boros begitu kan? Iya. Bahkan di surat edaran itu sampai ada kata-kata yang disebutkan untuk memastikan tidak ada kebocoran misalnya penggunaan air gitu. Itu kan satu hal yang menurut saya sangat Normal, baik ya. sangat Sangat baik dalam arti kita tidak wasteful begitu. Iya. Sampai hal-hal yang kita perhatikan sekecil itu, sehingga ya menurut saya ini adalah satu kebiasaan yang coba dibangun kembali ya. Iya. Apalagi kita ini sedikit melenceng ke arah bidang saya gitu, Prof ya. Ketika Indonesia komit dengan net zero emission gitu kan. Nah, ini kan salah satu hal yang lokal untuk kemudian mengurangi emisi dari hal yang terkecil di lingkup Universitas Indonesia. Dan budaya untuk kemudian melakukan keberlanjutan itu kan perlu dipupuk begitu, Prof. Betul. Ya setuju, Prof Hari. Jadi memang oke lah, berbagai hal itu memang diperlukan. Ya, sehingga yang dilakukan tuh bukan kaku, misalnya semua harus dikurangi dan sebagainya, tapi ada penilaian. Nah, yang berikutnya gini, Prof Ari, apa sih sebetulnya upaya-upaya dari pihak rektorat ya, rektorat UI untuk agar efisiensi ini berjalan ya sesuai dengan apa yang diharapkan dan tidak mengurangi kualitas pendidikan gitu. Apa yang dilakukan? Tentu para pimpinan dalam hal ini adalah pimpinan rektorat bersama para dekan dan direktur sekolah. Itu kalau tidak salah ada rapat rutin, Prof. Ya. Nah, di rapat rutin ini saya yakin sekali koordinasi melekat itu terjadi. Dan di sana hal-hal yang Prof Topo sampaikan tadi untuk kemudian memastikan keberlanjutan, efektivitas dari kebijakan ini, itu saya rasa sudah dibicarakan. Dan kami sendiri dari Humas ya, tidak hanya sebagai menyampaikan, tapi kita juga menerima biasanya gitu. Dari setelah kita terima, kita cek ke lapangan juga. Kalau misalnya ada seperti komplain-komplain begitu ya, kita juga menerima. Prof Ari nerima tuh, ada WA, kritik dan sebagainya itu terima ya? Ini handphone saya mau meledak kayak. Oh, jadi bukan hanya yang kita tayangkan di podcast ini ya, banyak mungkin ya. Oke. Nah, terakhir nih yang berkaitan dengan isu ini, Prof Ari. Kan itu tadi urut-urutannya dari kebijakan pemerintah, gitu ya. UI itu ya karena bagian dari lembaga pendidikan di bawah Kementerian Dikti ikut ya. Lalu ada nggak sih sorotan atau katakanlah dipelototin dari pihak pemerintah, UI kok belum nih, belum efisien gitu, ada nggak sih? Sependek pengetahuan saya belum, Prof. Ya artinya mungkin karena UI PTNBH ya, Prof. Ya. Dan keuangan pemerintah kan sudah mulai terbatas ya, dan mungkin ini yang menjadikan pemerintah tidak terlalu melototin begitu terkait dengan efisiensi. Beda dengan yang Satker mungkin ya. Kalau Satker betul-betul BLO, jadi sangat diperhatikan. Mungkin kalau UI sebagian dananya juga cari sendiri. Iya begitu. Jadi artinya pemerintah juga melihat UI ikut dan kemudian melakukan efisiensi juga sudah merupakan bagian yang penting juga begitu, Prof. Makasih banyak nih, Prof Ari. Ini isu pertama yang sudah dijawab nih soal efisiensi. Satu lagi ini lebih hot lagi nih. Siapa? Soal
Bahlil, S3-nya Pak Bahlil. Iya. Ya sudah, saya kira sudah berbulan-bulan lah ya, Iya, media membicarakan ini. Betul. Kemudian yang terakhir yang saya tahu itu Iya. UI mengeluarkan rilis, ya Betul, kan? Bro. Karena Pak Rektor, sebelum rilis itu ada Pak Rektor dan 4 organ ya. 4 organ. Berarti Rektorat, DGB, MWA dan Senat Akademik. Akademik. Iya. Oke, itu memberikan pernyataan mengenai gimana sih status dari Pak Bahlil ini. Betul. Boleh nggak Prof Ari yang singkat apa sih sebetulnya dari putusan itu? Jadi memang sesuai dengan yang disampaikan ya, kalau nggak salah tanggal 4 Maret ya. Waktu itu kita konferensi pers di FKUI Salemba ya. Dikatakan bahwa memang keputusan 4 organ ini itu berdasarkan beberapa laporan ya, yaitu laporan dari Badan Penjamin Mutu Akademik, kemudian laporan tim dari DGB, laporan tim dari Senat Akademik begitu. Terkait dengan dugaan pelanggaran etik akademik yang dilakukan oleh mahasiswa gitu ya, Prof. Di Sekolah Kajian Strategis dan Global begitu. SKSG. ya. Terkenal sekali ini ya. Iya. Okay. Lalu kemudian hasil laporan tersebut ya dirapatkan 4 organ begitu. Yeah. Karena memang ini membutuhkan pertimbangan-pertimbangan selain akademik juga hal-hal lain yang ini menjadi kasus yang tadi menjadi perhatian spesial lah. Ini baru pertama kali terjadi ya, sampai diumumkan 4 organ gitu ya mungkin. Saya kurang paham ya Prof kalau sebelumnya, tapi kalau untuk ini mungkin di eranya Pak Rektor yang sekarang baru pertama kali begitu. Artinya keputusan ini adalah keputusan bersama begitu ya. Jadi keputusan itu mengatakan bahwa ya memang ada pelanggaran etik begitu ya. Lalu kemudian UI karena kita adalah institusi pendidikan begitu ya, kita melakukan pembinaan begitu ya terhadap pihak-pihak yang terkait ya. Tidak hanya mahasiswanya, penyelenggara program itu juga diberikan pembinaan mulai dari promotor, kopromotor dan juga kaprodi begitu Prof. Ya itu diberikan pembinaan sesuai dengan porsinya masing-masing begitu Prof. Oke, jadi pengumumannya kurang lebih begitu ya. Betul, jadi Prof. Memang ada pelanggaran etik ya, dalam penulisan disertasi itu. Betul. Ya. Tetapi putusannya bukan lalu katakan dianggap bahwa disertasi itu tidak ada gitu ya. Betul, Bro. Tapi tetap ada, tapi perlu perbaikan. Betul, sana sini gitu ya. Saya lupa mengatakan itu. Jadi untuk disertasinya sendiri itu diminta untuk direvisi. Direvisi. Betul. Okay. Nah, pertanyaan Prof kan ini revisinya bagaimana nih? Apakah besar? Apakah revisi itu bisa major? Ya, bisa betul. minor revision betul. gitu ya. Nah, ini diserahkan kepada promotornya, Prof. Gitu. Kebetulan promotor yang lama itu sudah mundur begitu ya. Setelah kasus ini mundur gitu ya. Jadi ada penunjukan promotor baru. Iya, dia promotornya baru ya. Kemudian nanti itu tergantung promotornya. Apakah dan kopromotor tim ya. Timnya itu apakah ini revisinya mayor, minor, ya kan kita tidak tahu. Jadi yang 4 organ tidak sampai ke sana ya. Pokoknya ada pelanggaran etik dan kemudian ada revisi. Revisinya diserahkan kepada tim promotor. Okay. Dan izin Prof, yang mungkin yang salah pengertian yang selama ini beredar itu adalah plagiarisme. Oke, boleh dijelaskan. Iya, itu kan sering ini melakukan plagiat gitu kan. Itu tidak ada, Prof. Tidak dalam tim investigasi. Pelanggaran etiknya itu bukan plagiarisme. Bukan plagiarisme. Ya, tapi pengambilan data. Dalam pengambilan data betul, ada pelanggaran etik. Pelanggaran etik. Nah, itu yang ditemukan, tapi kalau plagiarisme tidak ada. Tidak ada. Oke. Saya masih mau lanjutkan yang tadi itu. Setelah pengumuman 4 organ tadi, kan heboh lagi nih masyarakat, netizen dan lain-lain heboh. Misalnya ada yang mengatasnamakan alumni UI dan lain sebagainya. Sangat keras menurut saya. Kritik-kritik sangat keras. Itu semua didengarkan oleh pimpinan UI. Oh iya jelas Prof ya. Artinya kami semua memperhatikan semua aspirasi begitu ya. Baik yang mulai dari yang paling keras sekalipun gitu ya, sampai yang mendukung juga ada begitu. Ya dalam konteks ini kita bisa mengerti ya, tentu ada pro dan kontra ya. Tapi kita sebagai institusi pendidikan tentu kita harus memiliki stance tersendiri sesuai dengan takaran yang sudah kita
buat gitu ya dan kita putuskan dan spiritnya adalah kita melakukan perbaikan ya, bahwa tentu ya namanya manusia itu kan ada kesalahan dan UI secara terbuka begitu ya mengakui kesalahannya. Itu di press conference itu juga dinyatakan UI mengakui kesalahan. Iya, artinya dengan cara kita memperbaiki diri gitu, Prof ya. Bahkan Ketua DGB UI, Prof Tuti gitu kan di salah satu podcastnya itu memulai dengan meminta maaf begitu kan karena kegaduhan ini. Artinya UI dengan berbesar hati ya transparan kepada rakyat Indonesia bahwa ya kita ada sesuatu yang kita harus bereskan dan UI melakukan pembenahan begitu. Makanya kita kan setelah konferensi pers ada rilis, kemudian ada rilis yang kedua terkait dengan klarifikasi dan rilis yang terakhir terkait dengan pembenahan di sekolah kajian SKSG tadi, Prof. Begitu. Prof Ari. Ya. Jadi ada 3 momen saya kira yang penting. Pertama konferensi pers 4 organ menyampaikan mengenai bagaimana keputusan diambil, ya intinya ada pelanggaran etik, tapi yang dilakukan kemudian adalah Bahlil diminta untuk melakukan revisi disertasinya. Jadi sebetulnya status Bahlil itu belum lulus ya, belum bisa disebut Dr. Bahlil Lahadalia, belum bisa. Walaupun saya dengar nih di beberapa media itu sudah ada gelar DR-nya. Iya, nah itu juga mungkin saya bisa cerita. Boleh deh itu langsung ya, karena kok pakai tulisan gitu. Memang kalau kita beberapa kali atau Prof sering gitu ya hadir dalam sidang promosi doktor ya, itu kan biasanya suka disebut selamat Doktor X begitu ya. Nah, sebetulnya kan ya sekali lagi izin Prof ya, kita di dunia akademik itu kan mengetahui ada kelulusan sidang promosi ya dan proses yudisium begitu ya. Nah, kelulusan sidang promosi ini adalah satu komponen untuk melengkapi kelulusan yudisium, yang mana yudisium inilah yang kemudian menyatakan mahasiswa tersebut lulus atau tidak. Secara yuridis sebetulnya nanti ya, ketika sudah di yudisium itu dinyatakan. Tapi kan kalau di upacara, ya kita tahu ya pasti diumumkan selamat saudara adalah doktor kesekian yang lulus dari Universitas Indonesia. Tapi sebetulnya itu bukan dokter dalam arti yuridis. Prof. Gitu. Nah, makanya itu perlu diluruskan karena ternyata masyarakat ada yang mix pengertiannya. Ketika sidang dokter berarti sudah selesai dong. Ternyata itu belum. Begitu ya. Nah, nunggu yudisiumnya. Nah, yudisium ini yang kemudian salah satu poin dari putusan 4 organ adalah menunda yudisiumnya. Menunggu revisi disertasi dan menambah 1 publikasi, Prof. Masih menambah 1 publikasi lagi. Gitu. Jadi nanti kelulusannya mahasiswa tersebut gitu ya, itu menunggu revisi dan jurnal. Baru kemudian diproses yudisiumnya baru lulus. Nah, sebetulnya itu yang suatu proses yang normal ya. Artinya Prof. Ketika promosi doktor, tim penguji kan bisa aja mengatakan saudara ini kurang dalam ini harusnya diperbaiki gitu misalnya ya. Berarti kan sebelum dilakukan revisi ya di dalam setelah ujian tadi itu tentu belum selesai ya. Belum ada yudisium juga. Nah, kemudian nih balik lagi ke soal tadi itu Prof Ari ya. Jadi 3 momen tadi. Pertama pengumuman oleh 4 organ, yang kedua adalah karena banyaknya kritik dan sebagainya. Wah, heboh sekali lah saya lihat waktu beberapa hari yang lalu. Kemudian muncul rilis. Yang kedua ya Prof. Yang kedua ya. Prof Ari yang menandatangani ya. Rilis yang kedua untuk mengklarifikasi apa sih sebetulnya. Misalnya yang saya baca di poinnya, sebetulnya tidak tepat membatalkan karena memang belum lulus. Apa yang mau dibatalkan? Belum ada ijazah, belum ada doktor. Jadi apa yang mau dibatalkan? Terus kemudian apalagi lah beberapa yang diklarifikasi. Itu momen yang kedua. Ya gue heboh lagi. Heboh, Prof. Sampai ada oret-oretan. Nanti kita ngomong terakhir oret-oret. Yang terakhir kemudian UI mengeluarkan rilis baru terkait dengan pembenahan SKSG. Karena ini mungkin terkait dengan statement dari Prof Ari tadi, UI menyadari kekeliruannya sehingga memperbaiki diri gitu ya. Boleh diceritakan yang ketiga ini Prof Ari, yang soal memperbaiki SKSG itu gimana sih? Jadi Pak Rektor membentuk tim ya, tim untuk pembenahan
untuk kemudian ya seperti apa nanti SKSG ke depannya, terutama terkait dengan tata kelola, ya tata kelola SKSG dan juga termasuk bagaimana penerimaan mahasiswanya dan juga bagaimana proses dalam penyelesaian jenjang studinya begitu. Nah sekarang salah satu yang yang paling kelihatan adalah jabatan direktur ya SKSG itu sekarang dijabat oleh Profesor Supriyatna yang juga beliau adalah direktur Sekolah Ilmu Lingkungan. Oke. Begitu. Ilmu lingkungan salah satu bagian dari SKSG ya? Enggak, beda Prof. Jadi, dua ya? Dua begitu. Oke, saya sorry. Betul. Jadi ada SKSG dan ada Sekolah Ilmu Lingkungan. Betul. Jadi ada dua schools. Betul. Ya? Nah sekarang. Jadi dua-duanya dijabat oleh orang yang sama. Betul Prof. Profesor Supriyatna. Betul. Oke, itu satu. Kemudian? Iya. Nah nanti Prof. Supriyatna akan melakukan ya tadi perbaikan tata kelola di internalnya begitu ya. Termasuk mungkin ya Prof. ada pergantian personel dan sebagainya. Gitu. Jadi tetap dipertahankan dua schools itu. Tetap, ya? betul. Saya kira ini menarik ya. Ini menyambut juga banyak kritik karena saya baca yang tadi saya cerita itu hebohnya luar biasa, setengah mati. Ada orang yang benar-benar merasa malu sebagai lulusan doktor dari UI lah, misalnya. Ada orang yang pernah kuliah di UI lalu menganggap bahwa ini sih mungkin bukan hanya satu tapi banyak nih yang kejadian kayak gini dan lain sebagainya. Jadi saya kira tepat sekali kalau pimpinan UI melakukan satu langkah-langkah untuk menjernihkan persoalan ini ya. Betul Prof. Dan Pak Rektor juga berharap bahwa kejadian ini begitu ya bisa jadi pembelajaran buat semua fakultas dan sekolah gitu ya. Jadi artinya untuk lebih berhati-hati karena Pak Rektor ini punya visi juga bahwa UI ke depannya itu mahasiswanya itu lebih banyak di pasca sarjana. Begitu dibanding seperti negara di kampus-kampus di luar negeri ya. Negara maju kan di pasca ya. Betul. Jadi membesarkan student body di pasca sarjana. Nah, oleh karena itu kita tidak boleh berhenti hanya memperbanyak kuantitas begitu, tapi kita juga harus memperbaiki dan meningkatkan kualitas daripada mahasiswa pasca sarjana kita. Begitu, Prof. Ya, nanti kita sangat tunggu ya bagaimana sih progres ini ya. Karena misalnya soal quality assurance tuh nggak bisa ditawar-tawar ya kan. Betul, Prof. Kan itu sebetulnya suatu yang sudah rutin ya. Quality assurance di setiap tingkatan itu saya kira sampai di tingkat universitas juga. Ya mudah-mudahan kita berharap ini ada perbaikan ke depan, ini menjadi pembelajaran istilah saya. Insya Allah, Prof. Saya kutip tadi dari Prof. Ari ya. Ini menjadi pembelajaran ya. Di mana UI tidak tinggal diam dengan banyaknya kritik, saran dan sebagainya dari masyarakat. UI bukan berdiam diri saja, bukan karena ini. Mungkin juga perlu dikasih penekanan juga ya, bukan karena ini seorang bahlil, seorang ketua umum partai lalu betul, Prof. UI tinggal diam, bukan gitu. Betul, Prof. Ya, terus UI akan terus berbenah diri ya. Tentu tadi karena nasib membawa nama negara begitu ya. Kita flagship university dan kita akan selalu melakukan perbaikan diri untuk kualitas yang terbaik dan alhamdulillah ini Prof ya kemarin itu Pak Rektor menerima penghargaan dari Pak Menteri Saintek Dikti terkait dengan penghargaan narrow subject terbanyak dari 27 narrow subject terbaik versi QS. Begitu. Grassroots University Ranking. Betul. Termasuk Fakultas Hukum yang sudah masuk ke ranking 101 150, Prof. Ya, artinya kita sudah dalam sebelumnya kan kita sempat 200, 150, kemudian sekarang dan di ASEAN sudah naik ya. Di ASEAN sudah kita nomor 3. Tadinya kan dulu kita FHU itu nomor 9 atau berapa ya. Sekarang sudah nomor 3 atau nomor 4. Ya, 3 tempat betul. Ya, berarti udah bersaing dengan UM ya. Betul. Dan yang mengejutkan adalah rumpun sosial humaniora, Prof. Dari 27 narrow subject itu sudah banyak rumpun sosial humaniora tersebut. Artinya ini selain menunjukkan bahwa masalah tadi pelanggaran etik itu adalah satu hal yang bagian juga dari kehidupan UI yang harus dibenahi. Di sisi lain kita juga terus meningkatkan kualitas dan prestasi tentunya sebagai universitas besar di Indonesia. Iya, Prof. Ari, menarik ya. Dan tadi sudah dijelaskan banyak hal. Terima kasih banyak untuk penjelasannya. Tapi ada satu yang menggelitik saya ini.
dan muncul di beberapa Iya. sosial media Iya. dan lain sebagainya itu Iya. ketika rilis kedua rilis Iya, rilis pasca kedua. pengumuman 4 organ, Betul. Prof. Ari dari Humas Media Pemerintah dan Internasional mengeluarkan rilis. Iya. Kok ya yang menarik tuh udah di mana-mana itu rilis tuh dicoret-coret gitu ya. Kayak dikasih komentar Iya, gitu, iya, marah, ngamuk, Marah-marah gitu, ya. marah-marah. Iya. Oke, Iya. karena Prof. Ari langsung yang Iya. Iya. bertanda tangan di Iya. rilis itu. Iya. Silakan Prof. Ari, Iya. klarifikasi. Sebelumnya saya ingin menyampaikan apresiasi ya kepada netizen gitu ya, bahwa itu buktinya perhatian kepada UI luar biasa Prof ya gitu. Terutama terhadap rilis yang dibuat ya. Memang terkesan tidak rapi atau tidak umum ya untuk sebuah rilis begitu ya. Tapi kemudian sebetulnya kalau para pemirsa atau netizen itu membaca gitu ya, sebetulnya apa sih yang dicoba untuk disampaikan begitu? Substansinya. Kenapa harus ada caps lock begitu ya? Nah itu semata-mata hanya ingin memberikan penekanan Prof ya, karena ingin kita memberikan klarifikasi dan penjelasan yang menurut kami perlu diluruskan begitu. Ya hal ini yang yang kami rasakan perlu membuat metode-metode seperti itu sehingga kami membuat rilis seperti itu. Dan kembali lagi ya, kalau kita perhatikan substansinya kalau kita baca sebetulnya sama seperti yang tadi saya sampaikan bahwa ada hal-hal yang sangat krusial untuk dipahami begitu. Nah, inilah yang kemudian menjadi distorsi Prof sebetulnya ketika rekan-rekan yang melakukan tanda kutip revisi ya terhadap rilis tersebut. Jadi warga Indonesia itu menjadi terdistraksi juga. Bukan substansinya. Jadi malah memperhatikan komentar dari perbaikan-perbaikan tersebut. Nah itu cukup saya sayangkan juga. Tapi ya itulah bagian dari dinamika ya Prof ya, dinamika perdebatan. Begitu kita mengeluarkan rilis semua orang berhak berkomentar gitu betul, ya. Bahkan kan ditunggu-tunggu begitu ya. Karena waktu itu memang banyak mungkin penjelasan yang dianggap belum selesai. Nah inilah yang kemudian kita coba klarifikasi lagi. Sejatinya bukan hanya karena mahasiswanya atau pihak-pihak tertentu, tapi ini adalah penjelasan dari Universitas Indonesia sebagai sebuah institusi pendidikan yang sedang melakukan perbaikan. Demikian Prof. Saya kira clear ya. Jadi pertama rilis itu substansinya adalah untuk memberi penjelasan agar clear ya. Misalnya belum lulus loh. Belum lulus. Apalagi mau dibatalkan, nggak bisa. Ya, orang belum lulus kok gitu. Betul. Dan lain sebagainya. Jadi agar semua pihak itu melihat substansi dari rilis itu. Tapi juga tidak dipungkiri namanya di negara demokrasi yang sangat terbuka seperti ini, apapun yang keluar, entah rilis, entah buku, entah artikel, apapun, dikomentari siapapun ya gitu ya. Betul, Prof. Jadi itu kita juga menghargai perbedaan-perbedaan itu. Tapi mudah-mudahan seluruh pihak, netizen dan sebagainya bisa mengikuti, apalagi dengan penjelasan Prof. Ari hari ini, mudah-mudahan makin clear. Makasih Prof. Ari. Oke, saya kira makasih banyak nih Prof. Ari. Karena sama-sama, ini perlu Prof. kita klarifikasi. Terima sebab kasih banyak. Dulu kan ada orang berpikir bahwa masuk UI itu susah, S3 ya, masuknya susah, keluarnya susah gitu. Maksudnya itu bukan nakut-nakutin orang, tapi memang sangat serius proses pembelajarannya, risetnya dan sebagainya, dan kontrol terhadap etik itu sangat kuat ya, sehingga kalau ini tidak clear ya, tidak clear maka masyarakat akan ini juga distrust ya. Mudah-mudahan keterangan ini bisa membantu. Makasih banyak kehadiran dan terima kasih banyak sudah berikan kesempatan di podcast Prof Topo. Baik, makasih Prof Ari. Ya sahabat semua, demikianlah obrolan saya dengan Prof Ari Afriansyah ya, Direktur Humas Media Pemerintah dan Internasional Universitas Indonesia, untuk menjawab beberapa isu yang sangat ramai beberapa minggu terakhir. Mudah-mudahan ada manfaatnya untuk kita semua. Sampai jumpa pada edisi podcast yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.